Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mengulas kembali sedikit cerita-cerita misteri bersama kita di Mardel 5. Untuk malam hari ini kita akan datangkan narasumber kita yang sudah bolak-balik ke channel kita, Kang Abbas. Oke, Kang Abbas, sehat hari ini ya? Sehat walafiat. Oke, alhamdulillah sehat. Kang Abbas sehat. Berarti Kang Abbas sudah siap untuk menceritakan cerita yang akan lebih seru lagi dari yang sebelumnya. Baik, Mas Rio, selamat sebelumnya. Itu ciri khas yang sering diucapkan dan memang itu kode sandinya untuk pendakian Gunung Slamet. Iya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian 10 November tahun 2024. Hari Pahlawan itu ya, Pak? Hari Pahlawan. Karena memang mengangkat tema jalur kita kan mempunyai puncak itu loh, Puncak Surono. Itu Ya. seorang pahlawan. Dan juga ada camp tentara. Jadi itu bagi kami itu wajib untuk melakukan pendakian 10 November. Cuman ada cumannya juga. Ini Mas, ada cumannya juga. Itu pastinya bulan-bulan itu kan bulan musim penghujan. Tapi yang namanya sudah tradisi, kita tetap selenggarakan untuk bulan itu. Begini Mas ceritanya Mas. Ada kejadian yang ganjil, ada yang lucu, horor, lucu juga ada. Itu hal biasa, karena durasi kita itu untuk mendaki itu panjang, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya. Ya. Ceritanya gini, kami melakukan pendakian itu sekitar 60 peserta. Itu sudah termasuk panitia. Oh iya. Saya lupa itu panitianya berapa personil, tapi yang jelas salah satunya saya sebagai panitianya. Pada hari itu hari Kamis kalau nggak salah itu Kamis, kami melakukan pendakian setar dari pintu Rimba Jerukan. Untuk jalur juang kan pintu Rimba Jerukan. Oke. Nah, kami bagi menjadi 4 tim itu. Dari 4 tim, saya waktu itu tim nomor 3. Pesertanya Tengah ya? Oh, tengah. Termasuk tengah itu. Itu membawai sekitar 15-an untuk saya sendiri. Kan ada yang 15, ada yang 10. Berarti kelompok itu ya. Jadi 1, 2, 3 sampai. Betul Mas Ri. Itu dilakukan kelompok-kelompok. Saya pendakian Gunung Slamet itu dilakukan 4 kelompok. Untuk pendakian 4 kelompok itu kebetulan saya kelompok 3 berangkat juga kloter ketiga. Itu selisihnya nggak lama sih, paling sekitar per itu 10 menit lah. Iya. Setar jam 8 pagi kami dari base camp Vandaper waktu itu. Ya. Itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya, diangkut pakai ini truknya pariwisata itu. Iya. Ya, kami diantar, kami turun, prepare itu upacara itu loh. Iya. Berdoa bersama. Senam kayak gitu ya. Senam, Iya. ada senam-senamnya loh. Dengan doa-doa khusus pastinya yang udah ada dipersiapkan oleh panitia ada sebagai penghantar. Oh iya Kang Abbas. Ya. Biasanya kalau di Batu Raden kalau nggak salah dengar dulu pernah ada ya, artinya setiap acara mendaki begitu biasanya suka ada kayak kasih air atau apa itu iya itu masih ada Pak? Oh masih ada ya, saya tadi lupa belum sampaikan. Oh iya. Ada itu namanya sambutan. Oh sambutan ya. Itu dibikin satu baskom ya, dibikin satu baskom, nanti setiap peserta itu dilulur-lulurkan itu ke manfaatnya itu salah satunya untuk yang paling urgent ya, itu untuk ini loh,
untuk supaya ada pacet itu nanti Macet, nggak iya. nempel. Kedua untuk tolak bala. Tolak bala, Tolak ya, bala iya. itu sangat penting karena Terus itu tadi ya sambetan nih, sambetan yang secara rutin dipakai kayak gitu di saat pendakian ataupun eksplorasi ke hutan rimba ya, khususnya di lereng selatan Gunung Slamet ini. Kalau untuk boleh tahu nih Kang, Kakang kan pakai begini udah spiritual banget ya, artinya kita pengen tahu juga nih Kang kaitannya dengan sambetan itu isinya apa aja Kang, oh iya. biar pemirsa juga tahu nih. Ya untuk sambetan sendiri itu saya bukan orang yang membuat, tapi saya tahu itu isinya itu dringo bengle, ada brambang, pastinya ada doa-doa khusus Mas. Oh iya. Ya dari juru kuncinya kan. Iya. Kalau saya kan cuma juru rawat, juru naruh lah. Iya. Udah komplit yang lah, menyerahkan yang gitu. menyerahkan. Oke, siap. Ya, kalau sudah semua termasuk sambutan itu kita jalan. Jalan itu belum ada kendala apa-apa dalam perjalanan. Memang yang diharapkan memang nggak ada apa-apa ya Mas, selamat itu ya. Sampai ke pos 1 aman. Kita 4 rombongan itu aman. Itu selisihnya nggak lama. Terus naik lagi sampai pos 2. Pos 2 aman. Cuma nanti kayak gini Mas, dari 60 orang itu untuk rombongan, akhirnya mulai dari pos 2 itu sudah tercecer, artinya bisa rombongan kloter 3 gabung dengan kloter 1. Siapa yang kuat sih itu ya, yang duluan jalan aja ya, fisik terpecah. Yang penting di belakang ada sweater untuk ya petugas menyapu. Iya, penyapu. Nanti kita jalan, pada akhirnya sampai ke pos 3 aman lancar. Dari pos 3 sampai camp tentara itu sudah mulai gejalanya itu di situ. Itu karena personil itu masih muda-muda, baru juga ada yang tua sampai 70 tahun ada itu bapak-bapak. Memang dia itu karena saking cintanya itu sama pegunungan lah, pendakian pegunungan ikut. Padahal sama umur berapa itu? Sekitar 70 tahun. 70 tahun. Itu sama anaknya udah dilarang. Anaknya kan kebetulan juga ikut, jadi bapaknya nggak bisa maksa dong orang tua ikut. Memang seneng kan. Akhirnya terkendalanya cuma karena sudah dari pos 3 itu menuju pos 4 itu bukan pos 4, ini camp tentara, pos bayangannya 4 itu sudah kelelahan. Hujan malam dengan medan memang karena curam kayak gini ya. Jalurnya itu sudah bentar-bentar jatuh, kadang-kadang kakinya di atas, kepalanya di bawah, tapi masih di jalur gitu. Kita harus tunggu lagi, kita harus sabar. Yang muda-muda pun karena belum pengalaman sama juga Mas, karena alam kan nggak bisa dilawan. Walaupun masih muda, jatuh kedinginan, akhirnya kita rame-rame itu sudah kocar-kacir Mas menuju camp tentara itu. Bikin tenda dari sekitar ada kurang lebih ada tenda 15 sampai 20 lah. Iya. Saya lupa nggak ngitung karena waktunya juga udah lama nih Mas ini. Iya. Bikin tenda, semua tenda itu tercecer di mana-mana. Ada yang sudah susah payah karena nggak bisa naik ke camp tentara. Ada yang sudah di camp tentara sebagai panitia susul lagi. Ada yang dipijet-pijet kakinya supaya nyampe semua di camp tentara. Di camp tentara itu udah karena suasana hujan, bikin tenda asal-asalan. Ada juga panitia pun sama Mas. Ada yang sudah kelelahan sampai itu yang namanya anak mana itu. Saya ingat-ingat. Ini namanya Lendi itu bikin tenda di tengah jalan. Dia sudah nggak tahu posisi kan ya, udah kelelahan bikin tendanya kan tenda kecil yang muat untuk sendiri. Wah, ini yang belakang pas jalannya mana kan yang peserta ini, ternyata Lendi kedinginan juga rupanya, dia udah drop. Akhirnya dia pas hujan-hujan suruh dibongkar, pindah tempat ini, peserta juga nanti untuk jalan susah lalu lalang gitu. Akhirnya panitia juga sama sebenarnya, sudah termasuk saya waktu itu ya, udah ini mau bikin tenda atau enggak itu. Sebagai panitia kan kita harus mengalah ke peserta kan, peserta adalah tamu, kita bikin tenda yang di pinggir-pinggir, malam-malam bayangin hujan
kita harus babat-babat itu pakai golok. Rumput-rumput itu dibabatin, bikin tenda. Tenda aja salah-salah, ada yang bentuknya miring atau apa, ngikuti kontur tanahnya sih mas. Yang penting bisa tidur, makan bekal seadanya lah. Di situ udah rame makan, udah ada yang nangis-nangis atau apa, banyak lah suara-suara. Yang penting tidur, dikondisikan untuk persiapan fisik sampai besok pagi. Karena ada pendakian kedua lagi yang sampai ke Pelawangan menuju summit. Berarti ada 3 hari 2 malam ya Kang? 3 hari 2 malam. Wah, itu malah ada panitia juga saking karena ini pada kontok-kontokan atau apa kan biasa lah udah capek. Jadi kontok-kontokan yang marah-marah. Ada juga yang menenangkan sudah ini karena semua keluar. Atau itu mungkin pengaruh gaib atau gimana itu Kang? Kalau pengaruh gaib itu waktu itu belum terasa, memang pengaruh karena fisik. Oh, lebih Fisik iya, kaget dengan medan baru, banyak peserta-peserta yang baru juga kan. Lihat medannya kan memang lumayan menantang untuk jalur juang sendiri waktu itu. Ya singkat kata, suruh menenangkan, ganti baju yang kering, bersih-bersih. Di dalam tenda itu masuk SB, suruh pada tidur, mengatasi tubuh, makan dadanya. Yang mau keluar, ada juga yang main musik mas, ada yang mungkin bawa gitar kencrung atau apa itu ya. Saya di belakang ada untuk pengangkatan di api unggunan. Boleh itu mas? Sebenarnya sih nggak boleh, cuma sudah terlanjur bawa peserta gimana kan kita nggak bisa lepas kontrol waktu itulah. Tapi ya nggak apa-apa, jadi suasana jadi hidup lah, daripada kedinginan kan lebih baik kayak gitu untuk menyiasati. Nggak apa-apa itu sampai api unggun itu, walaupun ya ada yang pinter sih buat api unggun walaupun keadaannya habis hujan, rantingnya tetap api unggun tetap menyala. Ada yang masak apa itu, masak itu. Kalau saya sendiri yang penting saya sudah dapat tempat, peserta yang mau keluar nggak apa-apa di api unggun, yang lain mau tidur untuk persiapan fisik. Sampai pagi akhirnya tidur. Kebetulan saya itu dengan sebagai seksi dokumentasi waktu itu, saudara teman saya itu namanya Miko. Aku pun baru kenal sebenarnya, tapi dia entah datang dari mana itu dipanggil sama teman yang lain untuk mengabadikan itu. Dia juga. Tapi peserta ya mas ya? Ya bukan peserta, itu memang kayak tamu lah. Oh, kayak dipanggil untuk dokumentasi. Dia juga youtuber masih youtuber lokal lah. Oh, bukan dari alam lain gitu, bukan gabung gitu? Ya mukanya sih kayak alam lain, cuma dia masih jenis manusia juga mas. Oh iya. Seperti kita. Iya sorry. Iya maaf. Mengerikan gitu. Oke. Saya setenda dengan dia, saya kenalannya aja waktu di tenda itu. Kenalan, saya satu tenda bareng. Udah ngobrol-ngobrol, ya sudah ada chemistry lah ya untuk ini. Sampai pagi, akhirnya kita berangkat itu ada yang di pagi itu mau berangkat summit itu ada yang ditinggal di camp tentara karena sudah kelelahan, nggak mungkin melanjutkan perjalanan ke Pelawangan. Karena perjalanannya makan waktu setengah hari sendiri itu. Belasan jam kalau yang baru. Jadi ditinggal sekitar separuh, yang lain naik ke sana ke atas, tenda di bawah. Saya kebetulan bawa tenda 2 sama si Miko itu ya. Akhirnya tenda saya di bawah, tendanya Miko ditinggal di situ. Logistik, karena di tendanya Miko juga ada, dan saya itu ada logistik untuk peserta juga, sama panitia waktu itu ada. Jadi kita bawa, ditaruhlah tenda, kami berdua itu tenda yang satu ditaruh di camp tentara, yang satu di bawah. Ini berjalan sampai camp tentara itu, berangkat juga itu pagi jam 8-an. Sampai camp tentara itu sudah jam 5 lebih, setengah 6 lah. Oke. Iya, dalam perjalanan masih belum hujan lagi yang hari. Padahal siangnya dalam perjalanan itu cerah, sore hujan. Pas mau berangkat hujan lagi? Belum, pas nyampe di Pelawangan. Hujan sangat lebat, tapi semua yang penting bikin tenda dulu. Kebetulan tenda itu warnanya oranye sama kuning kebanyakan loh, setiap peserta. Tenda itu kayak jamur mas, rapet di sana ya. Hujan, petir, memang 10 November kan di daerah kita musim penghujan. Petir juga lagi besar-besarnya. Aku bikin tenda, yang saya bawa ini tenda apa mas? Itu tenda yang bolong,
tendanya bolong. Dan saya itu kebetulan udah dapat tempat yang rata, miring-miring kayak gitu. Namanya juga panitia ya, kan harus ya nggak apa-apa lah. Iya. Udah tendanya miring, bocor. Setelah di tenda saya sama si Miko itu, orangnya gondrong, memang sangar lah. Itu bikin tenda, satu tenda bareng. Ternyata Mas apa? Saya itu ketinggalan SB sama celana panjang dan jaket yang hangat. Di camp tentara tadi. Iya, ketinggalan. Waduh, ya biasalah lokatnya kayak gini. Teman saya, gimana bro? Jangkrik gitu ya. Mana ya? Nggak apa-apa. Ya berdoa aja lah. Ini udah hujan petir. Malam itu. Jadi kita berdoa lah. Masih hidup sampai besok lagi. Di dalam tenda itu saya berusaha untuk ngobrol terus supaya saya nggak kena hipo sih. Ngobrol terus ya. Tapi ya saya kan celana pendek. Ya, kalau bajunya ini biasa kayak gini ciri khasnya kan, tapi nggak bawa jaket. Nggak apa-apa, yang penting kasih ngobrol aja saya supaya apa nggak tertidur, takutnya bablas. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, namanya si Miko kan hangat, akhirnya dia yang tidur. Dia juga rupanya orangnya baik sih, memang mau menghangatkan saya, kakinya itu ditumpahkan ke kaki saya ya, supaya nggak hangat. Dia kan ada sarung, ada SB ya, tetap aja mau kaki saya nggak pakai SB ya, dingin sekali ya. Tenda itu yang di pojokan itu kayak akuarium Mas, genangan air. Tenda itu kan ada genangan air. Daripada diajak ngobrol kan sudah tidur, saya pelan-pelan kayak gini, saya kakinya si Miko itu saya masukkan ke genangan air. Kan kaget loh, dia terbangun. Jongkrik. Pas dia terbangun, saya pura-pura tidur. Mau dia marah sih, kan repot. Iya. Saya pura-pura tidur korok. Dia mau marah kan gimana kan? Oh, orang tidur kok. Memang kakinya dia pikir kakinya dia masuk sendiri ke air. Padahal itu saya yang iseng. Dan iseng saya bukan jahat, karena saya butuh teman ngobrol sampai pagi supaya nggak hipo. Kalau ngobrol kan lupa. Iya. Padahal kalau nih. saya mau malam itu mau keluar loh, mau keluar inilah. Tapi itu hujan besar. Malam itu hujan besar petir. Malah saya lihat tenda-tenda yang lain itu kayak perang di Timur Tengah Mas, kayak bom. Dan karena tendanya kan oren loh, oren kan nyala kan, wah kena petir, kabar petir itu. Kalau dibayang-bayangin kayak di film-film itu Mas, wah di sana kena bom, karena Tapi petir. aman itu. Aman. Karena ya mungkin itu sudah disyaratin sama dirjennya ya. Aku yakin sih aman itu. Saya waktu itu ya, yang penting bagaimana menyelamatkan diri untuk menahan dingin sampai pagi. Saya sudah kelihatan mau pagi ini, saya sama si Miko itu udah bangun, cepetan kita summit aja, biar nggak kayak gini terus ya, dingin terus. Kita summit. Kalau sampai summit itu nggak banyak pesertanya sih Mas, paling dari 60 orang itu sampai ke puncak ini ya. Ke puncak itu paling sisa nggak sampai 20. Jadi ada yang di camp tentara, Waro, ada yang sampai ke Pelawangan. Untuk summit naik ke atas itu nggak semua sih. Ya semua ingin tujuan summit, cuma kan apalah daya lah, fisik mereka juga kan udah drop 3 hari 2 malam kan, masih ada sampai 2 malam yang di akhirnya sampai itu. Saya malah belum tahu kenapa pas summit kita biasa-biasa saja. Pas turun itu ada ini si perempuan masih belasan tahun lah, namanya itu peserta ini Esther, yang satu laki-lakinya Bangkol itu kayak cinta lokasi loh Mas, kayak gitu. Si Esthernya itu sedang palang merah, tapi nggak ngomong dari awal. Pas sudah mau naik maksain aja, tapi saya palang merah. Harusnya kan itu Mas, kalau di gunung di tempat itu palang merah ke puncak. Satu yang dari yang maksud akal aja ya loh, itu kan bau amis, itu mengundang
jin kayak gitu ya. mbah itu macam Hmm. itu kan amis itu padahal nggak boleh itu seperti itu, tapi ya udah di atas ya dia diam-diam karena dia ingin sekali kan, ya bagaimana caranya lah supaya bisa naik ke atas dalam keadaan itu. Nah itu awal mulai jadi kita pendakian pas pulangnya itu mengalami berbagai macam kendala demi kendala itu karena kayak gitu, ada pantangan yang dilanggar, cuma satu dua anak itu menentukan yang lainnya. Kita naik ini sudah sampai puncak, foto-foto video kan biasa lah, muda-mudi kan kayak gitu katanya. Itu ada si Bakul sama si Esther itu cinta lokasi itu gondengan dari atas oh tahu. Oh ya nggak apa-apa sih, namanya anak muda ya. Udah sampai ke Pelawangan lagi ini bawah nih, kita prepare untuk turun pulang. Itu paling sekitar belum jam 12 harus turun, kan aturan di gunung kan nggak boleh sampai di atas jam 12 harus turun, itu karena bau belerang dan sebagainya kan. Harus pada turun kita persiapan prepare tenda di tilep lagi kan sama itu tuang barang gitu. Kita foto-foto paling di Pelawang, foto-foto acara kayak gitu. Akhirnya saya tetap di belakang nih, bukan di belakang, saya masih di tengah-tengah untuk panitia kan. Tengah, saya bagian tengah, ada yang di belakang lagi ada namanya Daco kalau nggak salah, itu masih di belakang waktu itu, dan yang lain juga ada. Nah di situ pas mau pulang saya bersama lagi-lagi Miko, dengan Miko memang saya pulang pergi dengan dia, satu tim dengan saya itu bagian dokumentasi. Itulah di tengah jalan ini kan ada Edelweiss itu ada persimpangan di hutan itu namanya yang alang-alang itu ya. Di persimpangan itu ya anehnya di situ mas, jadi saya sudah jalan duluan, rupanya semua dari belakang, ente mau kemana? Kesasar, ini lo jalannya, ini lo jalannya. Akhirnya dia kan orang tua loh, saya pikir itu memang ahli memang secara gaib juga mumpuni, secara pegunungannya memang dia udah lama, lebih lama dari saya, senior, jadi saya ikutin. Oh siap bang, gitu aja saya ikut putar balik, akhirnya ngikuti jalurnya dia ini. Ternyata mas, jalur yang dia pilih, walaupun saya kurang yakin, masuk ke Sabana. Sabana itu padang rumput yang luas, yang luas negara itu. Saya masuk di situ berdua dengan si Miko itu. Nah di situ tragedi baru muncul itu. Bisa saya itu masuk di Sabana berdua dengan Miko karena ajakan Miko itu, katanya jalur yang paling benar itu. Nggak bisa keluar lagi dan jalannya buntu. Kami panik berdua. Yang rombongan yang lain udah pada, ada yang sudah turun, ada yang masih di belakang saya ada waktu itu. Ada juga jalur Kalibatas kan ada juga orang itu. Ya. Di jalur lain. Di Sabana itu kami itu berdebat kayak ecom-ecoman lah, ya ecom-ecoman. Kayak apa? Kucing-kucingan. Bukan kucing-kucingan, kayak semut itu. Jadi di belakangnya dia nyari jalan muter, itu jalan itu diputerin tuh gak ketemu lagi. Pas kita masuknya juga gak ketemu, hilang. Aneh, ini gaib ini, udah nggak masuk di nalar. Sini kok, ente gue jalan, cari jalan. Jangan tuh aku baik. Akhirnya kita berdua nyebarnya cuma ini lapangan luas, dia lewat sana, saya lewat sana. Nyari jalan, kita masih lihat-lihatan buat apa, kan kayak gitu loh. Ketemu lagi sih, masih nanya, oh di jalan nggak bro? Gimana dapat jalan? Saya balik tanya, kamu gimana bang dapat jalan dong? Kena orang nemu kok. Oh gitu, pusing, kami berdua pusing. Aduh gimana ini solusinya ya? Dengan saya pikir itu si Miko itu memang dari gesturnya kan bagus, oke lah ya, memang kayak paranormal, kayak dukun lah. Kalau sini yang mau dengan dukun, kalau bisnya kan memang oke. Saya percayakan aja yang lebih tua ini lebih jos. Udah ini gimana lagi bang? Kita sudah kesasar, nggak nemu jalan, nggak ada teman yang masuk sini. Kita mencari jalan waktu awal masuknya aja sudah nggak ketemu lagi. Jebakan di bubu lah. Kalau kita masuk lubang kayak gitu. Iya, masuk lubang tapi nggak bisa tahu jalan keluar. Ya itu jongkok.
mungkin mengeluarkan kesaktiannya lah ya. Saya pikir tapi ini latihan lama. Kayak gini seperti itu dukun itu tahu nggak Bang? Oh iya. Iya. Mau Udah lumping ya. ya Gitu. udah lumping. Ya, rambutnya kremblak kayak gini. Oh, saya diam di belakangnya kayak gini. Saya juga nggak kalah, tapi kan saya bisanya Al-Fatihah. Saya bacanya Al-Fatihah bolak-balik kayak gitu terus. Yang penting saya berdiri kayak gini. Saya tetap berdiri dia jongkok kayak gini. Saya pikir itu ilmu pamungkasnya dia mau dikeluarin. Ternyata benar itu ilmu yang sudah ditinggalkan oleh orang itu dari zaman purba itu Mas. Dikeluarkan lagi, memang luar biasa dia. Tapi konyol pas dia gini sudah meditasi kayak gini, wah dia langsung berdiri. Seketika itu berdiri Mas. Set. Apa yang dilakukan? Tolong, aduh. Aku bingung. Kalau ini sih jurus yang udah lama, udah ditinggalkan orang-orang zaman sekarang ini. Jurusnya ibu-ibu kena jambret. Ya itu Tolong. sebenarnya ini mungkin Kang Abbas. Apa? Kayak kamuflase. Oh, kamu masuk. Ya, bisa jadi itu. Iya, seperti itu. Saya sebenarnya mau tertawa, tapi kan takut dia Marah. takut ya, dosa lah. Dosa ya. Sembrono. Ya, sembrono. Menghargailah sesama teman ya. Oh, ini saya juga bisa ngeluarkan jurus yang itu. Saya juga pernah mempelajari. Saya ikut-ikutan, tolong dari arah sana mondar mandir, tolong. Tapi memang mujarab itu. Ada suara yang nyaut dari pendaki lain. Ya, kamu gimana? Oh, ya. Kesasar, mengkene. Aku di belakang itu lo melok jawabnya. Dapurmu kan gitu loh. Dapurmu. Kok sing nyasar kok. Kamu yang nyasarin. Tapi dalam hati sih, kawan. Tolong. Ternyata itu yang datang itu, yang suara itu, suara laki-laki yang jelas itu dari jalur Kaliwadas. Kaliwadas kan di bawahnya yang kami tempat kesasar itu. Ya di sini tapi semakin jauh. Jangkrik, aja ngatui. Suaranya hilang. Dia nggak peduli wong itu bukan pendakian apa kelompok Bukan kita. satu jalur. Iya, gitu bukan ya. satu jalur, dia pergi. Ajar. Dia diam aja. Udah yang penting kita udah mengeluarkan jurus itu mama kena jambret itu kan termasuk ajian pamungkas yang sudah lama ditinggalkan itu. Akhirnya terus saja sampai serak lah. Tolong. Itu memang salah satu kesaktian kami waktu itu yang duet kesaktian konyol. Akhirnya nyaut lagi. Wadah, ini namanya si Bagol itu yang tadi di puncak itu. Cinta lokasi lah, sama si Esther itu. Oh, itu suara ya? Om Miko. Om Apes di mana? Karena dia masih muda kan, belasan tahun. Aku di sini kesasar. Wah, jangan tuh Dit. Ya, terus berteriak, dimaki-maki sama si Miko. Awas lu, jangan sama cembok sampai dia menjauh loh. Akhirnya gak ketemu jalan, cuma kita mengikuti arah suaranya si Bagol. Kita itu akhirnya terabas itu Edelweiss loh. Jalan, naik ngikutin suara berapa meter, kita jatuh. Ternyata dia itu semak-semak itu tingginya segini Mas. Belum apa-apa, yang penting suara itu kita ikutin berdua. Itu kita berdua itu dengan Miko itu seperti kayak monyet. Ya kerambet kayak gitu. Yang penting ikuti suara. Berapa kali kita masuk kayak lubang-lubang itu loh di semak-semak. Oh ternyata wah kamu di sini udah kami senang. Kemudian ditanya gimana Om, masa senior bisa sampai nyasar kok, ditertawin sama anak-anak ya. Kita berdua gimana lagi ya. Ya namanya kesasar aja ya. Si Miko itu tetap keras nadanya. Masa aja, usah dibahas. Kita jalan lagi, jalan pulang dulu. Tapi kalau setelah dapat jalan yang benar, kami berdua dengan si Miko itu lebih cepat daripada si Bagol itu. Wah, di pertigaan Semaya itu kami pada berhenti kan banyak. Udah tercecer lah peserta biasa, yang penting pulang ya. Dihitung nanti jumlahnya pas gitu. Saya dengan itu foto-foto dulu di pertigaan Semaya. Si Bagol dengan yang anak-anak itu peserta itu turun duluan.
Set itu kan di situ ada apa jampangan apa ya, rumput jampangan di situ. Itu rumput jampangan itu kan posisinya di tebing-tebing. Bahaya. Saya kurang tahu persis kejadiannya karena saya lihat dari kejauhan. Itu si Bagol ternyata lagi nangis, duduk dikerumunin sama panitia. Nah, setelah itu ada yang sudah pakai oksigen yang kaleng itu, yang di situ tempel, ada dipijetin suruh minum apa itu, si Bagol itu dia lagi nangis. Nah, ditanya sama Niko sama ini, tadi gimana kejadiannya sampai kamu kayak gitu? Katanya si Bento itu panitia juga yang nolongin. Kalau nggak dipegang saya itu mau terjun ke sana. Heran loh mas, bisa-bisanya wong jalannya kan ke arah kanan, ke arah kiri, itu bisa yang jurang yang mau diterjun, mau diambah. Sudah udah sadar, sudah kan itu si Bento ngikutin kakek-kakek, ada yang ngajak, tapi ajakannya masuk ke jurang. Ngeri loh mas, ngeri kalau sampai korban jiwa kan. Iya. Itu kakek-kakek ada yang ngajak, so jalan. Kelihatannya si Bento itu jalannya katanya bagus, untung si Bagol itu katanya bagus, untung si Bento itu langsung sikap, tarik kerilnya itu, tarik loh, gimana mati. Nah, aduh mas, ngomong ngantuk ya, mas Jero ngantuk. Padahal ceritanya ini semakin seru loh mas. Ya lanjut Ya. Akhirnya nangis, suruh siuman, dikasih minum, dikasih sampai kaleng oksigen itu ya. Dia bercerita, bla bla bla, ayo. Pasnya dibawa sama itu teman saya satu lagi, masih panitia, namanya Lendi itu. Orangnya ganteng sih bener, tinggi, putih, agak kurusan. Itu tasnya si Bagol itu dibawa sama si Lendi itu, turun pelan-pelan di bawah ya. Akhirnya tiba di camp tentara itu sore lah, di camp tentara, dan lewati pos 4. Akhirnya camp tentara dulu sebelum pos 3. Di camp tentara itu kita prepare tenda yang ditinggal itu, tendanya di Nikotika dan yang lain itu ditilep sambil kita sampah-sampah kita kumpulin, ada yang dibakar, ada yang dibawa turun kan gitu. Kemudian lagi di situ. Di situ ada yang gaib lagi loh. Gaib tapi agak lucu. Itu ada celana dalam saya. Celana dalam saya bawa celana dalam kalau nggak salah 4 ya. Salah satunya udah bawa. Pakai itu saya taruh di atas kayu. Tadinya timur waktu hari kemarin ya. Ini celana dalam siapa ini? Celana dalam Sidi mas. Celana dalam siapa? Saya pun sampai lupa bawa berapa kan. Mau dibakar ini kalau nggak ada yang aku. Oh bakar saja. Saya dengan melitak kalau Jawanya, bakar saja, iya bakar. Akhirnya dibakar lah sama teman saya itu si Bento kan, dibakar. Ada keanehannya, gaib tapi lucu ini. Di tengah perjalanan aneh tapi nyata. Ini yang namanya selakangan saya ini, bagian ini, itu kayak geseng loh. Bukan geseng tapi panas, bukan digeseng sebenarnya, panas rasanya. Saya nggak ingat waktu perjalanan turun itu. Ternyata itu karena celana dalam saya itu dibakar sama Bento, dan juga saya yang nyuruh bakar aja itu. Saya senjata makan tuan dong. Aneh kan? Bisa saya ini rasanya kayak kebakar. Memang itu nggak boleh mungkin ya? Nggak boleh. Memang karena semua juga pendaki pemula dan banyak yang pemula juga, akhirnya kadang tutur kata apa kan ngawur. Pas turun itu sudah ada yang turun duluan, ada yang di belakangan. Pas turun hujan lagi, pokoknya kami dihantam hujan 3 hari 2 malam itu kayak luar biasa hujan. Sedang perjalanan dari camp tentara sampai ke pos 3 itu sudah mulai turun hujan, semakin bawah semakin besar itu hujan. Kami sudah nggak tahu jalan. Yang penting itu apa namanya? Ini yang namanya jalan yang lidikan kalau pijakan itu udah nggak kelihatan itu adanya air.
air ngalir deras loh, kayak Wangan itu, kayak sungai kecil gitu. Yang penting kita bisa jalan. Ada bapak-bapak satu keluarga itu mungkin saking cintanya dengan pendakian, anaknya 2 tapi sudah dewasa ini, laki-laki perempuan, jatuh posisi di atas, di bawah itu kepalanya di bawah, gantian ibunya jatuh, anaknya jatuh, aduh. Saya dengan Miko di belakangnya, tunggu ini kan, wah si Miko itu lagi-lagi kayak gini, jalannya kayak keong, kapan mau nyampe nya. Udah, kami udah kesabaran, kita nggak tahu diri lagi kan, bahwa kita itu panitia, udah yang penting kita sama-sama menyelamatkan nyawa kita lah, kayak gitu. Lompatin aja, tinggal masih ada di belakang ini, yang penting saya kita aja jalan sampai sudah larak, yang penting nggak masuk jurang lah. Iya. Malam petir gitu, hujan besar. Kita yang penting sampai ke pos 2 dulu, ke pos 2 udah lihat alamnya juga sekali, serem banget itu. Kita walaupun banyak orang, rasanya itu sudah sendirian Mas. Kita mempertahankan hidup sendiri masing-masing sih waktu itu. Dari pos 2 ke pos 1, di pos 1 ribut lagi, akhirnya ada beberapa peserta dikawal dengan panitia ngecamp 1 hari lagi, berarti pas itu Berarti 4 hari ya. 4 hari. Kalau saya enggak, sama si Miko udah, kita kalau mau bertahan ngecamp kayak mereka, kita sudah semua basah, nggak ada logistik, wassalam Konyol ya. iya, saya pikir bener juga. Dari perjalanan itu kan kami itu sudah ngomong, itu sudah ngaco, kata-kata kasar apa itu udah keluar itu. Kalau sudah untuk ini sih lah, untuk meningkatkan power kan harus ngeluarin ini loh. Karena kalau kita diam kayak gitu cuma tunduk aja sama itu, kita akan drop. Memang ini sudah tata ucah. Kalau Jawanya ngomongnya sembrono lah. Kalau ada gelap-gelap, ada pohon pisang apa, wah kamu udah kayak gitu Mas, saya udah kayak gitu, gak kontrol, ngoceh kayak gitu. Sampai pos 1, di pos 1 bawahnya kan ada seberangan sungai, tapi itu belum dibikin jembatan. Sungai itu banjir, padahal satu-satunya jalan. Udah nggak ada solusi waktu itu. Kita putar balik ke pos 1, tapi datang lagi lah ke sana. Akhirnya si Bento bawa webbing, tahu nggak Pak? Webbing itu yang untuk tali itu, Ya. kayak itu kan di akar sana ya sini. Peserta yang lain dipegangin satu-satu sambil pegangan lagi, bisa melintas semua. Saya terakhiran sama si Miko itu terakhir. Yang penting di grup, walaupun di pencahayaan sudah kayak kunang, yang penting sampai ke pintu rimba pendakian, cerukan namanya. Yap. Tapi yang lain juga ada itu, akhirnya itu kesasar. Tidak tempat kesasar itu di pohon bambu. Itu kan banyak pengunjungnya itu. Isengnya itu disasarkan entah kemana. Untung dia masih mungkin berdoa dengan caranya dia kan. Iya. Baca-baca apa, akhirnya rombongan berikutnya bisa menemukan kamu kemana? Nggak ada jalannya. Alhamdulillah, untung masih ketemu ya. Luar biasa. Akhirnya kami pulang, naik itu truk pariwisata itu yang kemarin nganter waktu 3 hari yang lalu. Itu pulang jam itu lagi, sudah bolak balik saya kloter berapa lah sama yang lain. Saya kayak gini ya, pegang tomat. Ini pulangnya lagi ke sini, truknya kapan? Jangan harian, ini kayak gini ya. Iya. Ngomong aja sudah romantis banget sama teman. Ini romantis karena suaranya sudah Habis ya. habis. Pulang, tapi ada keseruannya. Setelah saya pulang jam 12 malam, jadi di rumah ngapain jam segini, kok mas udah pada tidur. Ternyata saya lihat jam itu jam 12 Mas. Jam 12 ini ada pacet, teman-teman, pacet gigi aku. Jadi saya cuma lepas baju yang udah kotor, saya mandi tengah malam tuh mandi, tapi bekas pacet itu walaupun sudah dibuang kan gatal terus Mas. Ada taringnya udah masuk tuh, nah, lihat
bagaimana ini saya nyiasatin tidur tapi spraynya itu enggak kena getih. Akhirnya saya ambil kresek, buat saya bungkus kayak orang gila lah, bungkus pakai kresek, isolasi, saya baru bisa tidur. Tapi ketemu darahnya itu kan ngalir di kresek. Yep. Ada yang lagi nggak cukup di situ mas, cerita mistisnya itu berlalu. Setelah 1 hari berikutnya Dari atas itu ya. saya itu memang ada kata-kata yang terlalu lambat, jujur aja, karena memang sudah haluan. Dikasih mimpi tapi bukan diikutin beneran kayak gitu. Oh, bukan nyata kayak Oh, gitu. enggak. Tapi mimpi, tapi seolah-olah itu kata-kata dari ibu itu umurnya ya sekitar 60-an lah. Itu juga karena kayak artis, tahu nggak mas? Cok Sibara dulu ya, siapa yang kanteng itu, ibunya juga sama pakai sepatu kayak gitu. Ya, bulan Wun ya. Apa sih? Ya pak, monggo. Langsung dia itu nggak basa-basi, kamu ngomong apa? Di atas kemarin ngomong apa? Enggak pak, saya bilang ngomong apa ya? Intinya saya itu di depan kamar lagi tidur, karena kan kamarnya nggak ada kesawan. Ya, jadi kayak seperti nyata Iya, biasa seperti ya. nyata itu sore. Saya nggak ngaku aja di mimpi itu, nggak ngaku. Enggak, saya nggak bilang apa-apa. Kemenangan gitu, pakai logat Jawa kan, tapi dia udah marah-marah. Di mimpi itu udah marah-marah. Di mimpi ada mimpi lagi, diperlihatkanlah saya itu di pos 2 ke bawah itu. Saya memang, waduh, saya baru ingat, seolah-olah ingat, padahal saya tahu, saya kan mau ngeles lah caranya, nggak ngaku. Nah, di sini ya kata-kata kotor, Iya. karena marah, gitu, karena Udah nyasar itu ya. Iya. Ampun, di mimpi itu saya langsung menangis. Karena apa? Sebenarnya itu horor sekali. Yang bapak-bapak dengan mimpi yang kedua itu berubah mas sosoknya, mata merah, taring keluar, pakai cakar, suara nyata. Saya itu ada jalan ya, saya lari ke sana, yang sini terbang ke sana, saya kayak gini pun, saya dipegangin terus, wah yang bapak sama ibu yang sudah berubah jadi serem lah, itu pegangin sana, tolong ampun, minta maaf dengan segala tangisan. Saya terbangun, ternyata saya lagi nangis kesulitan di kasur itu. Saya sampai nangis beneran. Malu banget anak itu kan ada ketakutan lah sampai 2 hari saya itu ini gimana saya mau minta maafnya. Saya nanya dengan orang yang berpengalaman lah untuk urusan begini. Kamu datang lagi di mana tempat kamu apa? Sumbar Iya, kayak itu. Sumbar. Cari mau, ada yang mau sampai ke pos dia gitu. Saya ini saya berdoa di sana lah, minta maaf. Setelah saya pulang, itu benar ada ketenangan. Ya. Udah bisa. Berarti Mas ini Kang Abbas sana lagi ya. Kesana lagi, walaupun masih Doa capek ya, itu ya. tapi ya harus. Di hari itu juga. Mbak, 2 hari berikutnya karena saya harus nyari temen sih. Ya. Video juga gitu. Kalau gitu kan, namanya bumi ya, lebat itu, lebat. Apet lah kayak gitu kan, nggak mungkin sendirian. Ya. Saya salah lagi kan, saya ngakui salah waktu itu ya. Akhirnya bawa temennya yang udah ikut pendakian malah mau kan nemenin di saat saya di sini, saya minta maaf karena saya ngakuin aja ke alam lah. Jadi alam kan bukan tempat hunian manusia saja, bahkan makhluk gaib apa aja kan, kita kan nggak boleh lawan, kita harus bersinergi aja lah, sama-sama satu bumi. Pokoknya yang baik-baik yang kayak baik gitu ya. aja lah pokoknya gitu. Itu sebagai pengalaman untuk semua saja ini mas, bahwa kita nggak boleh sesumbar, kita aturan adatnya yang berlaku aja di sana, nggak usah aturan dari basecamp pendakian, nanti di jalannya aja demi keselamatan. Itu kan suatu edukasi yang baik. Ya.
mungkin diceritakan kayak gini nggak ada ngeri-ngerinya, hanya biasa. Tapi kalau memang si pelaku itu menjalannya sendiri, belum tentu bisa balik utuh kan kayak gitu. Ya utuh secara raga kan, tapi kalau jiwanya ngikut berarti kurang separuh dong saya. Logikanya kan banyak kejadian seperti itu, Mas. Ya. Kita harus menghormati alam, makhluk sebelah juga. Itu bukan kita harus mafia itu, bukan yang lain-lain. Kita harus menghormati dengan aturan adabnya di gunung. Di gunung kan rumahnya mereka lah. Kita kan nggak mungkin, kita kan bukan orang hutan kan, bukan orang hutan. Kita kan pendaki lah, orang gunung lah ya. Nah, harus ikuti aturan yang berlaku, karena memang kengerian itu ditimbulkan karena ulah kita sendiri sebenarnya gitu. Jangan sekali-kali menentang alam, ikuti aturan. Oke, Kang Abbas, ya sepertinya memang luar biasa ya pengalaman Kang Abbas. Perjalanan dari mulai berangkat dengan penuh godaan sampai akhirnya memang ada masalah, ada sebab yang memang ditimbulkan dari kesalahan seseorang atau kesalahan pendaki ya. Jadi yang menimbulkan dampak kepada semua yang ikut dalam misi pendakian itu. Mungkin singkatnya begitu pemirsa ya. Jadi kita kembali lagi, artinya semua wajib berhati-hati, nomor satu. Yang kedua wajib menjaga ya, menjaga dalam tutur, dalam kata ataupun dalam bertingkah laku. Kemudian yang nggak salah penting lagi untuk masalah datang bulan ataupun haid, khususnya untuk wanita. Harapannya pemirsa jangan sampai melakukan pelanggaran tersebut, apalagi sampai naik ke puncak gunung dalam kondisi palang merah ataupun haid berhalangan itu untuk perempuan. Itu warning, itu peringatan keras. Jangan lakukan kalau kalian pengen selamat. Alhamdulillah Kang Abbas dan teman-teman yang sudah ikut di misi pendakian Gunung Selamat pada Hari Pahlawan ya, sudah selesai, semua selamat. Ada pesan terakhir Kang Abbas mungkin yang akan disampaikan ke pemirsa dari pengalaman Kang Abbas? Sedikit. Kekuatan tertinggi tetaplah Yang Maha Kuasa. Ya, oke. Tapi kita harus saling menghormati sesama makhluk. Kita makhluk mana? Makhluk goib, kita harus saling menghormati. Jangan merasa paling tinggi. Kita bersinergi demi keselamatan, untuk menjaga keseimbangan alam. Itu yang paling utama. Baik dari makhluk goib, binatang-binatang, terus juga kita harus menjaga adabnya. Ada adab pun. Insya Allah kita akan selamat diberi petunjuk. Oke Kang Abbas, terima kasih buat saran-sarannya. Kita kembalikan lagi ke pemirsa, harapannya semua yang disampaikan Kang Abbas benar. Artinya tiada kuasa yang lebih tinggi, yang lebih besar selain kuasa ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berhati-hati, tetap waspada dan jaga keselamatan saat kita berjalan ataupun menempuh pendakian ke gunung manapun. Terima kasih sampai di sini untuk channel kita, untuk acara kita pada malam hari ini. Selamat sumun selamat. Next kita ketemu lagi. Tetap pancang channel kita Mar DL Bima.